Ibu tahu nggak sih sistem kardiovaskular itu apa? I don't know lah. Tapi lepasin saya dulu dong, Bu. Saya bisa jelasin kok, Bu. Yuk saya jelasin. Nah, di sini aku akan ngejelasin tentang letak jantung. Jantung adalah organ otot yang berbentuk kerucut dengan bagian atas disebut basis dan bagian bawah yang runcing disebut apek. Ukurannya kira-kira sebesar kepala tangan. Pada orang dewasa, jantung memiliki panjang sekitar 12 cm dan lebar sebesar 9 cm. Beratnya kira-kira 300 sampai 400 gram. Organ ini terletak di rongga dada, tepatnya di tulang dada. Bagian depan jantung dilindungi oleh tulang rusuk. Ketiga hingga keempat, bagian bawah jantung menempel pada diafragma. Sisi kanan dan kiri jantung berdekatan dengan paru-paru, serta bagian belakang jantung berbatasan dengan tulang belakang, esofagus, dan trakea. Kalian tahu gak sih bagian-bagian jantung? Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian pada jantung. Yang pertama, ada ruang. Ruang pada jantung terbagi menjadi 4, yaitu atrium kanan. Atrium kanan terletak di paling atas, berfungsi sebagai penampung darah yang rendah oksigen. Yang kedua, ada ventrikel kanan, terletak di paling bawah sisi kanan. Dia sebagai pemompa darah yang rendah oksigen menuju paru-paru. Di paru-paru, darah akan mendapatkan banyak oksigen. Yang ketiga, ada atrium kiri, terletak paling atas di sisi kiri, sebagai penampung darah yang kaya oksigen. Baik, yang keempat ada ventrikel kiri, ruang paling bawah di sisi kiri, sebagai pemompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Iya. Yang kedua ada selaput jantung. Selaput jantung ada 3 bagian. Yang pertama ada perikardium, miokardium, dan endokardium. Perikardium ada fibrosa dan serosa. Fibrosa yaitu lapisan luar yang melekat pada tulang dada, diafragma, dan pleura. Sedangkan serosa yaitu lapisan dalam yang melekat pada perikardium fibrosa atau lapisan parletalis dan melekat pada jantung. Di dalam perikardium terdapat cairan 10 sampai 30 mili untuk mengurangi gesekan jantung akibat gerakan jantung. Nah, yang kedua ada miokardium, lapisan jantung yang mengandung otot untuk menerima arteri koronaria. Arteri koronaria yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah kaya O2 ke jantung supaya dapat memompa jantung. Yang ketiga ada endokardium, yaitu lapisan dinding atrium yang dilapisi endotel. Yang kedua saya akan menjelaskan katup jantung. Ada 2 bagian. Yang pertama atrioventrikular dan semilunaris. Atrioventikular yaitu antara atrium dan ventrikel. Yang pertama ada tricuspidalis, yaitu atrium kanan dan ventrikel kanan. Yang kedua ada mitral, yaitu atrium kiri dan ventrikel kiri. Yang kedua saya akan menjelaskan seminularis, yaitu memisahkan antara atrium dan ventrikel yang saling berhubungan. Yang pertama ada katup pulmonal yang terletak di arteri pulmonalis atau ventrikel kanan. Yang kedua saya akan menjelaskan katup aortik yang terletak di ventrikel kiri. Oke, selanjutnya, kalian tahu gak sih cara kerja jantung? Saya akan menjelaskan cara kerja jantung. Atrium kanan memompa darah kotor dari seluruh tubuh lalu mengalirkannya ke ventrikel kanan. Yang kedua, ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukarkan dari karbon dioksida menjadi oksigen. Lalu darah akan dialirkan ke atrium kiri menerima darah bersih dari paru-paru melalui vena pulmonalis lalu mengalirkannya ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri akan memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Siklus gerakan jantung. Gerakan jantung berasal dari nodus sinus antria. Kedua, 2 antrium berkontraksi dilanjutkan oleh berkas HIS yang membuat ventrikel berkontraksi. Yang ketiga, kontraksi antrium pendek. Dan yang keempat atau terakhir, kontraksi ventrikel kuat dan lama yang dimana kiri ke seluruh tubuh dan kanan ke paru-paru. Lalu kalian tahu nggak sih penyakit pada jantung? Oke, sini aku bilangin ke kalian. Yang pertama ada udema, yaitu pembengkakan pada jantung. Yang kedua, serangan jantung.
jantung yang sama sekali tidak berfungsi. Yang ketiga, perikarditis, radang pada perikardium. Yang keempat, endokarditis, radang pada endokardium. Yang kelima, sinkron, kehilangan kesadaran secara tiba-tiba. Dan yang keenam, gagal jantung kongestif atau gagal memompa darah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan denyut arteri. Denyut arteri adalah getaran darah yang terasa pada arteri setiap kali jantung memompa. Biasanya diraba di pergelangan tangan atau leher. Jumlah denyut per menit disebut nadi dan menunjukkan kekuatan serta kesehatan jantung. Selanjutnya, bunyi jantung. Bunyi jantung adalah suara yang dihasilkan oleh jantung saat berdetak, yaitu ketika katup jantung membuka dan menutup saat darah dipompa. Bunyi jantung terdiri dari dua bunyi utama, yaitu loop dan dup. Yang terakhir, debar. Debar adalah rasa jantung berdetak lebih cepat, keras, atau tidak teratur. Biasanya terjadi karena emosi, olahraga, kafein, atau gangguan irama jantung. Sekian video penjelasan sistem kardiovaskular dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum.